Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rasad SPD MPD, salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan matematika STKIP Darud Dakwah Wali Irsad Pinrang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori bilangan. Teori bilangan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diberikan pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu dasar dalam mempelajari matematika, di mana semesta pembicaraannya adalah himpunan bilangan bulat. Oleh karena itu, penyajian materi pada mata kuliah ini diawali dari induksi matematika dan teorema binomial. Dua hal tersebut akan digunakan dalam pembuktian sifat-sifat dari bilangan bulat. Dengan memahami teori bilangan akan sangat membantu dalam mengkaji struktur aljabar dan aljabar linear. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan induksi matematika dalam pembuktian matematika serta menggunakan teorema binomial. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep keterbagian, KPK, dan FPB dari bilangan-bilangan bulat. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami bilangan prima serta merepresentasikan bilangan bulat sebagai bentuk kanonik perkalian faktor-faktor prima. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep kekongruenan, pengkongruenan linear, persamaan Diopatin, serta sistem pengkongruenan linear. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami teorema Fermat dan Wilson, serta mampu menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi Euler dan akar primitif dari bilangan bulat, serta mampu menerapkannya. Mata kuliah ini dipresentasikan dalam 5 pokok bahasan, yaitu induksi matematika dan teorema binomial, keterbagian, kekongruenan, teorema Fermat dan Wilson, serta fungsi aritmetik. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam menyampaikan mata kuliah ini adalah metode pembelajaran direct instruction. Saya menggunakan direct instruction agar materi yang diajarkan lebih sistematis dan fokus pada capaian pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya dimulai dari menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, kemudian mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, serta memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjut dan penerapan. Aspek penilaian yang saya perhatikan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, keaktifan mahasiswa dengan bobot 20%, yang kedua, tugas dengan bobot 30%, yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan yang terakhir, ujian akhir semester dengan bobot 30%. Indikator dari keempat aspek penilaian tadi adalah: yang pertama, keaktifan mahasiswa dinilai dari kehadiran dan keaktifan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tugas dinilai dari kebenaran jawaban serta ketepatan waktu pengumpulan tugas. Yang ketiga, nilai ujian tengah semester diperoleh dari ujian tertulis yang dilakukan pada tengah semester. Yang keempat, nilai ujian akhir semester diperoleh dari ujian tertulis yang dilakukan pada akhir semester. Berikut saya tampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah teori bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di kampus di tempat ini guna melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah teori bilangan, ya. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nanti yang telah menjadi panutan kita. Sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, ya kita awali dulu dengan berdoa. Ya, doa dimulai. Amin. Ya, doa selesai. Jadi siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada 2 orang, Pak. Siapa itu? Ilmi tanpa keterangan dengan Kamila tanpa keterangan. Iya, ini tidak ada yang pernah komunikasi sebelumnya kemana? Namanya tidak ada ya? Iya. Mudah-mudahan mereka berdua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kalau kalian bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ya, oke ya. Jadi materi kita pada pertemuan kali ini adalah ya induksi matematika dan teorema binomial. Dalam mempelajari materi ini, yaitu induksi matematika dan teorema binomial, itu seharusnya mahasiswa sudah memahami atau telah mempelajari materi-materi penunjang ya. Di antaranya adalah logika matematika dan himpunan. Gitu ya. Sudah belajar semua himpunan dengan logika? Sudah belajar pada semester lalu. Ya baik, sebelum kita masuk pada materi, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Berkali langsung saja. Ya, capaian pembelajaran. Jadi setelah mengikuti perkuliahan dengan materi induksi matematika dan teorema binomial, ya, diharapkan mahasiswa mampu menuliskan secara sistematis pernyataan-pernyataan dalam matematika dengan menggunakan induksi matematika. Oke, jadi paham sampai di situ? Bisa. Yang kedua, ya, diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Binomial. Ya, selanjutnya kita masuk pada induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian yang banyak digunakan dalam keilmuan, di mana semesta pembicaranya adalah Binomial. Oke, jadi yang banyak kita bicarakan nanti di dalam induksi matematika itu adalah binomial. Selanjutnya, dalam melakukan pembuktian, ini kan induksi matematika adalah metode pembuktian ya. Kemudian dalam melakukan pembuktian menggunakan induksi matematika sebagaimana yang disebutkan di atas, ya, maka selalu dilakukan dengan 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap dasar dan tahap yang kedua adalah tahap Induksi. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa prinsip yang menjadi dasar dari induksi matematika. Jadi kita lihat prinsip yang pertama yang disebut dengan prinsip well ordering atau biasa disebut dengan Kerukunan teori. bunyinya adalah ya, setiap himpunan bilangan bulat positif memuat elemen terkecil. Artinya apa? Jadi kalau misalnya ada satu himpunan bilangan bulat ya, pasti ada satu unsur yang merupakan bilangan terkecil, gitu ya. Nah, contohnya, misalnya himpunan A, kita kasih himpunan A ya, bisa dilihat ya? Bisa. Jelas. Jadi himpunan A ini memiliki anggota atau unsur atau biasa disebut elemen ya, 2, 3, 5, 6 dan 7. Maka elemen terkecilnya adalah 2. seperti itu kan? Ya, Pak. Kemudian untuk himpunan B itu anggotanya adalah 4, 6, 8, 10 dan 12. Maka kita lihat di sini bahwa anggota terkecilnya adalah 4. Himpunan C terdiri dari anggotanya yaitu 50, 60 dan 70. Yang anggota terkecilnya adalah 50. Selanjutnya ada prinsip yang kedua yaitu sifat Archimedes. Sifat Archimedes yang berbunyi ya, jika A dan B bilangan bulat positif, maka A dan bilangan bulat N sedemikian sehingga
N dikali A itu lebih besar atau sama dengan B. Ya? Bagaimana kira-kira itu? Kita lihat contohnya ya. Misalnya kita ambil A sama dengan 2. Ini A-nya ya, kita ambil 2. Kemudian B-nya sama dengan 17. Semua ini kan bilangan bulat positif ya. Kemudian maka tentu atau pasti ada N yang bernilai 9 sedemikian sehingga 9 dikali 2 itu lebih besar daripada 17. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak. Oke, kalau begitu kita lanjut pada prinsip berikutnya, yaitu prinsip pertama pada fisik induksi. Ya. Prinsip ini mengatakan bahwa misalnya S adalah himpunan bilangan bulat positif yang memiliki sifat berikut. Yang pertama, bilangan 1 merupakan elemen dari S, atau bilangan 1 merupakan anggota dari S, himpunan S ya. Yang kedua, untuk setiap K anggota dari S, bilangan bulat K ditambah 1 selalu berada di S. Kalau ini terpenuhi, maka S adalah himpunan semua bilangan bulat positif. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin buktikan? Belum. Ya, kalau begitu kita buktikan sama-sama ya. Iya. Oke. Yang pertama kita asumsikan ya, atau kita ambil suatu himpunan, anggaplah R, yang merupakan himpunan bilangan bulat positif yang tidak kosong dan tidak berada di S. Kemudian yang selanjutnya, ada yang ingat prinsipnya Will ordering tadi? Ada tadi di awal. Terurut dengan baik. Ya. Jadi prinsip Will ordering, jadi dalam setiap himpunan bilangan bulat positif pasti ada Elemen kecil. ya, ada satu bilangan yang merupakan elemen terkecil dari ya. Jadi R ya memuat suatu bilangan ya. Ya, jadi anggaplah A. Oke. Jadi menurut prinsip Will ordering tadi, bahwa R memuat satu bilangan kecil, katakanlah A ya. Karena 1 merupakan anggotanya S ya. 1 merupakan anggotanya S, coba lihat di sini. Maka A dikurang 1 itu pasti bukan anggota dari R. Kenapa? Karena A dikurang 1 itu pasti lebih kecil daripada A. Karena 1 itu anggota S di sini ya. Maka A dikurang 1 pasti bukan anggota dari himpunan R. Kenapa begitu? Karena anggota himpunan R yang paling kecil adalah A. Sementara A dikurang 1 itu pasti lebih kecil dari A. Oke, coba diperhatikan di atas. Jadi karena himpunan S memenuhi sifat 1 dan 2, sifat 1 dan 2, maka S pasti membuat bilangan A dikurang 1 ditambah 1. Apa maksudnya ini A kurang 1 tambah 1? Yaitu adalah unsur sifat yang kedua, yaitu K ditambah 1. Anggaplah A kurang 1 ini adalah K, ini ditambah 1 ya. Karena itu sama dengan A, maka ini kontradiksi dengan asumsi kita sebelumnya yang mengatakan bahwa A itu merupakan anggota terkecil di R. Sama halnya kalau kita bilang S itu adalah A itu adalah anggota dari S. Karena A bukan anggota dari R,
maka A adalah anggota dari S. Dengan demikian maka kita harus menganggap bahwa R adalah himpunan kosong dan S memuat, ya, jadi S memuat semua bilangan bulat positif. Maka sama dengan pernyataan ini yang mengatakan bahwa S adalah himpunan semua bilangan bulat positif. Selanjutnya kita masuk pada contoh penggunaan induksi matematika, ya. Contoh yang pertama, kita lihat di atas. Buktikan jumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai pada N itu sama dengan 1/2 N dikalikan N ditambah 1 untuk setiap bilangan asli N sama dengan 1, 2, 3. Kalau gitu kita buktikan sama-sama, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa jadi kita mau buktikan. Jadi ketika kita membuktikan, lagi-lagi saya sampaikannya bahwa ketika kita membuktikan menggunakan induksi matematika, maka ada 2 tahap yang kita lalui. Tahap yang pertama itu Tahap dasar. Pertama, kita harus membuktikan dulu, ya, untuk N sama dengan 1. Jadi untuk tahap pertama ini harus bernilai benar. Ini tidak boleh diasumsikan saja, tapi ini nilainya harus benar, ya. Nilainya harus benar. Karena N-nya 1, maka di ruas kiri kita tulis 1, kemudian di ruas kanan kita tulis 1 yang kita nyatakan dalam 1/2 dikali 1 dikali 1 ditambah 1. Apakah ini sama dengan 1? Sama, ya? Ini bernilai Benar. Oke. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang kedua. Langkah induksi. Langkah yang kedua kita ambil misalkan K, ya. N sama dengan K. Nah, karena kalau saya kan seperti ini, 1 di unsurnya. Jadi kalau misalnya N-nya sama dengan K, maka kita harus menulis deretnya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai pada apa? N adalah apa? Ini kan N-nya sama dengan K, berarti di sini kita tulis sama dengan 1/2 apa? Dikalikan 1. Gitu, ya. Nah, ketika sudah sampai di sini maka harus juga dibuktikan, ya. Harus juga dibuktikan untuk N sama dengan K tambah 1. Maka N sama dengan K ditambah 1. Tadi di sini ada kaitannya dengan sifat yang kedua pada finish induksi pada matematika, ya. Ada yang bisa bacakan tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk setiap K anggota S, bilangan bulat K tambah 1 selalu berada di S. Mari kita lihat. K tambah, kita tambah K sampai di sini saja, ya. Maka kita tambah lagi K ditambah 1. K tambah 1 sama dengan 1/2 apa di sini? K tambah 1 dikali K tambah 1 ditambah 1. Nah, gitu, ya. Maka hasilnya ini adalah 1/2 K ditambah 1 K ditambah 2. Gitu, ya. Kemudian kita urai dari sini ke sini, ya. Apa? 1/2 K ditambah 1, gitu, ya. Ditambah 1. Selanjutnya untuk menggunakan operasi aljabar, maka persamaan ini kita rubah ke K tambah 1
tidak merubah nilai tapi merubah bentuk. K tambah 1 dikali 1/2 K tambah 1 itu kita kalikan dengan 2, kemudian kita bagi lagi dengan 2 supaya nilainya tidak berubah ya. Sama dengan selanjutnya kita akan memperoleh bahwa K ditambah 1 dikali, kita kali masuk jadi 1/2 kali 2 sama dengan 1 ya. K ditambah 2 ini kita bagikan dengan 2 gitu ya. Maka akan diperoleh bahwa 1/2 K ditambah 1 dikalikan K ditambah 2 ya, sama dengan yang ada di sini. 1/2 K ditambah 1 K ditambah 2 maka cukup ya. Sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini agak sedikit ini karena kita belum menentukan rumusnya ya. Kita baru melihat deretnya. Nah, dari contoh kedua ini berbunyi tentukan rumus dari deret berikut. 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai pada 2 pangkat n kurang 1. Jadi n bilangan asli. Buktikan kebenaran rumus tersebut. Jadi sebelumnya kita harus menentukan rumusnya, ya. Jadi untuk memperoleh rumus maka kita harus menemukan pola terlebih dahulu ya. Nah, untuk menemukan pola maka kita bisa menggunakan bantuan tabel. Nah, ini dia tabelnya, ya. Jadi ketika n-nya sama dengan 1 maka deretnya itu 1, hasilnya itu 1, dan taksiran rumusnya itu 2 dikurang 1. Artinya 2 ini 2 pangkat 1 ya, 2 pangkat 1 dikurang 1. Kemudian untuk n sama dengan 2 deretnya itu ada 2 suku ya, 1 ditambah 2. Kemudian hasilnya pasti 3. Kemudian taksiran rumusnya adalah 2 pangkat 2 dikurang 1. 4 kan 2 pangkat 2 ya? Iya. Selanjutnya yang ketiga, begitu seterusnya sampai pada n, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sampai pada 2 pangkat n kurang 1. Kenapa n kurang 1? Ya, karena pada suku yang ketiga itu dipangkatkan 2. Pada suku yang ketiga dipangkatkan 2, maka pada suku yang ke n itu dipangkatkan n dikurang 1. Sehingga taksiran rumus yang kita peroleh adalah 2 pangkat n dikurang 1. Oke, sekarang kita sudah menemukan rumusnya ya. Jadi persamaannya seperti ini. Ini ya. Nah, jadi saya mau ada dari kalian yang bisa membuktikan dari rumus penjumlahan dari berikut. Ada yang bisa? Ya, saya kasih kesempatan untuk kerjakan dulu, bisa kerjasama, diskusikan sama temannya. Setelah itu silakan naik kerjakan di papan tulis. Oke? Sekarang dimulai. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau naik kerjakan? Silakan. Ya, kita lihat dulu di atas ya. Apa ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Kira-kira bagaimana? Sama semua ya? Sama. Ya, kalau begitu upload untuk Smile. Seperti ini ya. Langkah yang pertama kita harus membuktikan bentuk n sama dengan 1. Sehingga kita peroleh persamaan 1 dikurang 2 pangkat 1 sama dengan 1 ini pernyataan yang benar ya. Kemudian yang kedua kita misalkan n sama dengan k itu dihasilkan benar untuk setiap
Barangkali langsung saja kita masuk pada pembuktian teorema binomial menggunakan induksi matematika. Jadinya teorema binomial menggunakan induksi. Oke, bukti untuk membuktikan teorema ini menggunakan induksi matematika. Jelas ya? Nah, misalkan Pn-nya adalah 1 ditambah A pangkat N sama dengan kombinasi 0 dari N ditambah kombinasi 1 dari N dikali A ditambah kombinasi 2 dari N dikali A lalu dari K tambah 1 ditambah kombinasi 1 dari K tambah 1 dan seterusnya sampai pada kombinasi K tambah 1 dari K tambah 1 dikali A pangkat K tambah 1. Ini sama dengan pernyataan yang sebelumnya. Saya kira sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sebelum kita menutup perkuliahan kita pada hari ini, barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Dewi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya yaitu, apakah langkah dasar pada induksi matematika selalu dimulai dengan N? N sama dengan 1. N sama dengan 1 ya. Sebenarnya tidak harus. Itu sangat tergantung pada suku terkecil dari suatu himpunan. Ya. Kalau misalnya suku terkecilnya adalah 1, maka pembuktiannya itu harus dimulai dari N sama dengan 1. Nah, kalau misalnya ya masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, maka kita simpulkan pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi kesimpulannya adalah ya, yang lagi saya sampaikan bahwa induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian pada pernyataan yang semesta pembicaraannya adalah bilangan bulat. Harus digarisbawahi bilangan bulat ya. Kemudian yang kedua, terdapat 2 langkah yang digunakan pada penggunaan metode pembuktian dengan induksi matematika. Misalkan Pn ya adalah suatu pernyataan berupa proposisi yang berlaku untuk setiap bilangan asli N. Maka pembuktian dengan menggunakan induksi matematika dilakukan dengan langkah berikut. Jadi ada 2 langkah. Yang pertama, ditunjukkan bahwa P1 benar. Jadi ini harus ditunjukkan bahwa benar ya, tidak boleh diasumsikan. Enggak pernah mengungkapkan. Jadi langkah 2 ini hanyalah asumsi ya. Ini diasumsikan PK benar. Maka kalau diasumsikan PK benar, maka bilangan asli K dan ditunjukkan bahwa PK ditambah 1 juga benar. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Untuk tugasnya silakan dilihat di Google Classroom. Saya sudah upload di sana. Silakan setelah dikerjakan diupload kembali ya. Baik, saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.